Sebenarnya Minami Yorozu adalah bininya Agan Reza yang tidak kau ketahui. Henshin! Baru bahas sekarang, walaupun nggak telat-telat amat ya, tapi selain nonton episode ini, Anda juga harus maraton semua episode spin-off Agent Minami dalam rangka memperlengkapi bahasan ini. Karena episode ini kan berfokus ke Minami ya, yang jadi agent. Jadi apakah spin-off Agent Minami sendiri juga banyak intisari nih yang bisa kita ambil dan juga sambungkan ke bahasan? Temukan jawabannya langsung di bahas-bahas ini. Ini dia Kamarada Z episode ke-29. Anteng-anteng aja nontonnya, sepertinya durasinya bakalan panjang. Sebelum bahas ke episodenya, coba Anda rangkum semua soal Agent Minami ya, dari episode 1 sampai 29. Jadi gini nih, waktu itu episode 1 Anda udah nonton dan sekalian bahas di pembahasan Henshin Lesson kalau kalian ingat ya. Oh, ini tuh spin-off yang ada, setiap Zetsu juga keluar satu episode setiap minggu. Dan durasi spin-offnya cuma 1 menit ya, terus kayak lebih ke lucu-lucuan aja gitu. Jadi Anda pikir, bisa lah, depending aja lah nontonnya ya, nanti aja sampai beres terus langsung hajar maraton. Nah, tapi gara-gara episode 29 ini, yang Minami jadi agent, Anda jadi harus nonton semua episode Agent Minami sejauh ini. Dan kalian tahu seberapa banyak yang bisa kita ambil poin-poin pentingnya? Nggak begitu banyak. Bahkan Ana ada kepikiran nih sebelumnya ya, mau bahas Agent Minami aja lah sendiri di video yang terpisah. Tapi setelah menonton dan karena melihat tidak banyak yang sepenting itu secara kasar, ya udah kita bahas cepat aja di sini, digabung sama pembahasan episode 29 serial TV ya. Bukan Ana bilang Agent Minami ini jelek ya, cuman lebih ringan aja dan lebih banyak sentuhan komedi dan juga pendekatan ke real life-nya. Udah gitu aja guys ya. Jadi menceritakan Minami yang kerja sebagai manajer artis-artis yang mau dipromosikan di sebuah talent agency, terus urusan-urusannya itu lebih banyak di real life lah, seperti cara dan juga lika-liku mempromosikan artis tersebut. Terus ada yang agensinya itu bangkrut lah, gimana lunasin utang, bahkan interaksi sama Baku yang hadir di spin-off ini juga sentuhan komedi semua guys ya. Jadi kalau kalian mengharapkan ada Henshin-Henshinnya lawan Nightmare dan segala macam, nggak ada, hampir nggak ada ya. Adalah beberapa minor detail yang bisa dibahas di sini. Misalkan ini ya, yang Anda lihat, Minami itu udah pakai kalung kucing yang banyak kita bahas kan ya kemarin ya. Dia itu udah pakainya sejak episode pertama Agent Minami. Yang berarti ini kan pas episode 1 Zetsu tayang, Minami itu udah pakai kalung ini. Cuman baru ke notice di episode kemarin karena diperlihatkan jelas dia itu ya melepas kalungnya terus menelpon seseorang. Cat Nightmare yang muncul di episode minggu ini juga sudah muncul di awal episode Agent Minami ya. Jadi fokus ke Minami sebagai manajer di talent agency dengan seorang komedian juga bernama Sutomu, di mana dia itu punya jokes andalan yaitu jokes kardus. Beneran kardus ya, beneran kotak tuh ya. Akhirnya Anda paham gitu. Sutomu ini siapa gitu setelah sempat sedikit kebingungan ketika dia muncul sesekali di cerita Zetsu dan juga disinggungkan namanya ya. Cat Nightmare nggak muncul di setiap episode Agent Minami, munculnya juga sesekali aja lewat mimpi buruknya Minami. Ya, pintu hati juga ada. Nah, mungkin ini yang bisa kita kesinambungkan sama episode utama kali ini. Dan di episode terbaru Agent Minami ya, episode 29 berarti ini ya, masih juga mempertonjolkan sisi komedinya. Walaupun episode utamanya itu serius karena menguak plot twist ke kita-kita nih para penonton dan berfokus juga ke Minami yang jadi agent ya. Bayangan Ana nih ya, episode sekarang-sekarang untuk Agent Minami itu udah ngasih lihat nih pergerakan Minami dan juga asal-muasalnya di organisasi kode. Harapan Anda tuh seperti itu, penonton juga yakin Anda seperti itu ya, tapi itu tidak ada. Cuma ngeliatin Minami yang udah tumbuh ekor kucing juga, ya udah begitu aja ya. Anda maraton kayak nonton 2 episode Kamen Rider lah ini ya, karena ada yang durasinya juga 2 menit, 3 menit juga guys ya. Jadi kalau digabung ya kira-kira ya segitulah ya. Tapi kalau kalian yang udah nonton dan dapat sesuatu lebih di sini, boleh share ya guys ya. Siapa tahu Anda juga ada yang kelewat. Jadi ya udah itu aja pembahasan untuk Agent Minami. Bukan ini Anda nggak niat ya, tapi memang ya udah begitu aja guys ya. Jadi sekarang langsung aja kita bahas ke episode 29-nya. Jadi disimak sampai habis, Anda ada ulasan gila di akhir bahasan nih yang memperlengkapi plot twist-nya. Tidak melanjutkan intensitas setelah Nox diculik dan dunia mimpi yang tidak jadi hancur, kali ini Baku itu bermimpi adiknya menjadi seorang agent dengan outfit yang sama seperti kode number 5 ya. Iya kan, outfitnya itu mirip sama si Kureha nih ya, si Minami. Sedangkan Baku walau udah di dunia mimpi tidak menjadi kode number 7. Jadi tetap jadi Yorozu Baku aja guys ya. Ini berasa switch peran lah, dimana biasanya ketika Baku menjadi kode number 7, Minami kan ya tetap Minami gitu, yang kerjaannya itu ngasih support buat kakaknya ya. Yang jadi ibunya siapa? Nemu dong, ngikutin konsep mimpi kali ini katanya. Misi untuk Minami sebagai agent ini juga sangat simple. Save the cat. Nyelamatin atau nyari kucing. Jadi kucingnya ini tuh bernama Jako ya.
yang dimiliki oleh seorang remaja wanita. Jadi sempat dibuat bingung dikit ya, karena Baku bilang remaja cewek ini tuh pemilik mimpinya. Bukannya emang Minami kan pemilik mimpinya di mimpi kali ini dari awal? Nah ini dia guys ya. Jadi kalau kita ulas lagi, Baku berarti masuk ke si mimpi remaja cewek. Dia itu mimpi kucingnya hilang nih ya, si remaja cewek ini. Terus di mimpi ini ya, ada Minami yang jadi agent. Dan si Baku cuman jadi Baku biasa. Yang berarti Minami itu bukan bermimpi dan berandai-andai dia itu menjadi agent. Nah, nanti kita coba kesinambungkan sama plot twist di akhir. Sabar, jangan dicerna bulet-bulet dulu. Gan, lu salah itu Gan, sabar ya. Emang ini ada upaya gocek-goceknya dikit guys. Oh ya, nama ceweknya ini Nina guys ya, yang si pemilik mimpi yang disangka sama si Baku di awal ini ya. Gak cuman tampilannya aja yang cuman tetap menjadi Baku biasa, tapi gadget-gadget yang Baku juga nih untuk ngasih sentuhan komedi. Kayak misalkan Zetsu License, cuman jadi kaca pembesar biasa ya. Dimana sekarang Zetsu License-nya itu ada di Minami. Jadi peran Baku di sini benar-benar cuman jadi orang biasa sebagai kakaknya Minami. Minami dan Baku akhirnya terpisah saat mencari kucing bernama Jako tadi ya. Tiba-tiba Baku itu melihat sebuah sosok di samping perosotan. Saat Baku mendekat, sosok itu ternyata adalah Cat Nightmare. Ini Nightmare yang sama persis yang muncul di spin-off Agent Minami sejak episode pertama. Yang berarti sejak episode pertama Zetsu juga ya. Dan ada juga tuh di posternya. Nightmare-nya langsung menyerang Baku, menyebabkan Baku itu langsung terbangun di dunia nyata. Di Zetsu Room, Baku itu melapor soal kemunculan Nightmare ini ke Fujimi dan juga Nasuka. Ada Minami juga di sini yang ngedenger soal ini ya. Karena Nightmare udah muncul, Baku khawatir akan adanya black case yang terjadi di dunia nyata. Tapi katanya belum ada yang terjadi sama sekali. Minami yang ikut nimbrung di obrolan ini, tiba-tiba pola bicaranya itu aneh. Jadi ngemeong kayak kucing lah di tengah-tengah dia yang berbicara ini ya. Dikira lagi bercanda, taunya tumbuh ekor kucing di badannya Minami. Nah, ini dia black case-nya ya. Ingat guys ya, yang terjadi di dunia mimpi terjadi sesuatu juga di dunia nyata. Suatu tempat nih misalkan meledak di dunia mimpi, ya udah ikut meledak juga di dunia nyata. Tapi dihitungnya itu sebagai fenomena aneh, soalnya dampak ledakannya itu nihil bukti kalau di dunia nyata. Kan sebab akibatnya itu jelasnya ada di dunia mimpi guys ya. Berarti di case Minami ini, apa yang terjadi di dunia mimpi sehingga menyebabkan dia itu tumbuh ekor di dunia nyata. Nah gitu kan ya. Nanti ya kita bikin kesimpulannya semua di akhir bahasan guys. Soal ini kan vibes-nya itu kan berasa masih lucu-lucuan gitu ya, tumbuh ekor kucing. Tapi Baku itu langsung serius. Dia itu langsung sangat khawatir dan berniat mengalahkan Nightmare-nya secepat mungkin. Dengan cara ya harus cepat tidur lagi guys ya. Dengan alasan Minami itu adalah keluarga yang dia punya saat ini satu-satunya. Ya dimengertilah rasa khawatirnya Baku ini. Tapi langsung patah aja gitu ya lucu-lucuan tadi sama dia yang tiba-tiba langsung serius ini guys. Tapi bukan berarti Anda bilang Baku lebay ya. Sama di underline guys yang tadi ya. Minami itu adalah keluarga yang dia punya saat ini satu-satunya. Baku berusaha keras untuk tidur kembali, tapi sulit banget ya. Kemampuan spesialnya untuk tidur cepat berasa ngilang nih di sini ya. Bayangin aja, anggap dia itu bangun nih jam 7 pagi ya. Jam 11 siangnya dia itu udah mau tidur lagi. Makanya kita diliatin sama Baku yang berusaha tidur dengan cara menghitung domba. Ini cara klasik yang biasanya ampuh nih. Siapa nih yang pernah gini ya? Tapi udah ngitung sampai domba ke 1000, tetap nggak bisa tidur. Dan Baku ngelakuin ini sampai sore. Gila banget ya. Sampai domba ke 9.999 tetap aja nggak bisa tidur. Ada yang sedikit aneh di perbincangan Nemu dan juga Minami di dunia mimpi. Jadi Nemu nih ya, sebagai ibunya Minami di mimpi ini nanya ke Minami, tujuan Minami menjadi agent itu apa? Apakah perdamaian dunia? Minami cuma bilang, karena ada yang mau kulindungi. Apakah ini maksudnya Baku guys? Nah Nemu itu nyeritain soal pengalamannya bersama Baku sejauh ini. Bagaimana Baku itu beraksi sebagai kode number 7. Dan itu emang jelas disaksikan oleh Nemu kan. Kan nempel terus ya dari kemarin juga. Nemu punya ingatan ini guys ya. Karena dia juga kan punya kemampuan lucid dream ya. Yang prekognitif sebenarnya nggak dihitung. Tapi kan setelah prekognitif juga masih ada dong perjuangan Baku sebagai agent bersama si Nemu ya. Sebagai contoh kan waktu itu melindungi si Nemu itu kan dari ancamannya sisik. Anggaplah seperti itu ya. Nah kalau di proyek kognitif kan cuma bisa disaksikan tuh ya sama si Nemu lewat proyeksi di bioskop terbengkalai waktu itu. Tapi tetaplah si Nemu ini tuh tahu perjuangannya dan dia ceritain ke si Minami. Nah saat nyebutin ini Minami kayak nangkis dan juga mengkoreksi. Apa sih kakak gua itu cuma orang biasa dan dia itu cuma pengangguran. Nah di mata Minami yang agent ini Baku itu cuma orang biasa aja. Berbeda dengan Nemu yang alasan-alasannya udah Anda jelaskan tadi.
ada yang sedikit aneh di sini ya. Harusnya Minami kan juga tahu dong kalau kakaknya ini tuh agent. Nah, Baku baru bisa melakukan lucid dream lagi setelah menghitung sampai berapa? 200 juta domba. Ngitung apa itu ya? Jadi kembali lagi ke dunia mimpi ya. Nemu mengingatkannya kalau Minami itu udah pergi untuk melanjutkan misi sendirian. Baku juga nggak ngasih tahu si Nemu ya tentang black case yang muncul pada dirinya si Minami. Dan ya udah, Baku dan Nemu itu langsung bergegas pergi buat nyari Minami. Minami nyari kucing, Baku dan Nemu nyari Minami. Nah, begitu ya. Dari scene yang diperlihatkan saat Minami dunia asli tertidur di kamarnya dan juga bermimpi, seakan mengkonfirmasi. Ternyata, si pemimpi tidak lain adalah Minami sendiri. Dia sekarang sedang bermimpi lagi nyari kucing bernama Jako itu. Makanya tadi di awal ada si remaja cewek yang namanya Nina dan dianggap sebagai pemilik mimpi sama Baku. Bikin agak bingung kan ya? Atau tadi upaya gocek-gocek dikit dari Yuya, tapi nggak rapi. Bikin bingung aja guys ya. Ya udahlah, pemilik mimpinya Minami, ya udah gitu guys. Baku meminta Nemu untuk nggak ikut katanya dalam kelanjutan misi ini karena keberadaan si Cat Nightmare. Baku beberapa periode terakhir selalu kayak gini ya, si Nemu itu selalu kayak mau dipinggirkan gitu ya. Udah jangan ya. Ya walau tujuan utamanya ya tentu peduli sama keselamatan Nemu kan ya. Tapi Nemu ya tetap bersikeras ikut karena perannya sebagai ibu Minami di mimpi kali ini ya. Masa sebagai ibu ninggalin anaknya begitu aja. Terus Nemu itu ngeluarin kayak sepasang mainan kucing gitulah yang lagi-lagi ngasih sentuhan lucu. Oke, kita pindah sisi dulu ya ke Nox nih ya. Nox kemarin itu ditangkap sama Sick dan dibawa ke penjara Nightmare yang sudah pernah diperlihatkan ke kita. Dimana Sick di sini demen banget nih yang ngesabung atau ngadu Nightmare untuk bertarung satu sama lain. Kali ini yang disabung sama Nox itu Gun Nightmare. Nightmare yang muncul di episode pertama nih. Nox tentu struggle karena di sini dia itu ya nggak bisa berubah jadi Nox Knight ataupun Kamen Rider Nox ya. Ya udah bertahan aja bermodalkan Breaka Buster. Saat ditembak sama Gun Nightmare-nya pas di bagian jantung, tiba-tiba Nox Driver muncul nih di dadanya Nox ya. Ternyata The Lady di dunia nyata sudah pergi ke tempat kediaman Nox yang lagi tidur di sebuah villa hutan itu ya, dan memasangkannya si Nox Driver ini. Jadi lagi tidur dipakein driver coy. Itu kalau telat ya udah mati itu si Nox ya. Nah, waktunya bangun Nox. Jadi nggak cuma dibawa dan dipakaikan drivernya aja, tapi sekalian dipasangin kapsem baru ke Nox drivernya ini, yaitu Wolf Kapsem yang baru tercipta di episode kemarin. Dan akhirnya setelah sekian episode, Kamen Rider Nox kembali lagi dan langsung munculnya itu dengan form baru, yaitu Kamen Rider Nox Wolf Shadow Form. Dimana di form ini tangan satunya Nox itu ya berubah menjadi pedang panjang ya. Sisik kayak ngomel gitu, "Woi dasar orang di dunia nyata." Nah, apa Sik ini tuh tahu ini tuh karena ulahnya The Lady, mantan sesama agent di kode waktu itu sama dia kan ya. Nox ngelempar Nightmare-nya ke arah Sick ya di tengah pertarungan ini, yang jadinya kayak secara tidak sengaja Sick yang menghancurkan si Gun Nightmare-nya. Sengaja yang dipilih jadi lawan Nox itu Gun Nightmare, dan dihancurkan juga biar nanti Nox juga kan dapet si Gun Shadow Form ya. Biar tercipta scene kayak di opening tuh yang dual gun ya. Jadi ya satu lagi itu Gun Shadow Form dan satu lagi itu pakai Breaka Buster ya. Tapi Sick itu bilang mimpi buruknya baru aja dimulai karena dia itu udah nyiapin tumbal yang cocok. Kita sebagai penonton maupun Nox sepertinya ya sudah tahu dong ya ini tuh arahnya kemana ya. Emang kekacauan episode ini tuh gara-gara ulah Sick juga nih. Bukan karena Baku tapi Nox terbangun akhirnya di dunia nyata karena The Lady. The Lady mengatakan kalau mereka itu harus ngubah rencana nih karena kemunculan si Sick ini. Nox juga sempat nanya nih ke The Lady ya, kenapa The Lady nggak masuk ke mimpi itu sendiri aja untuk nyelamatin Nemu? Kan The Lady kemarin kayak malah nyuruh dan juga memberikan mandat nih ke Nox untuk melindungi anaknya, yaitu si Nemu dari gangguannya Sick ya. Nah, si Nox ini apa belum tahu nih kalau misalkan The Lady itu masuk ke dunia mimpi, keberadaannya itu langsung bisa dilacak sama si Kode. Jadi lewat komentar dari Nox ini, The Lady itu nangkep kalau Nox ini udah mulai terpengaruh nih sama si Seven atau sama si Baku ya. Jadi udah mulai memberikan pengaruh besar nih ke si Nox ya. Ini bukan obrolan kosong guys, karena di episode kemarin emang udah kelihatan banget mulai terjalin nih kerjasama antara Baku dan juga si Nox. Nox juga kan udah ngasih tahu banyak informasi soal si ke Baku, dimana di akhir fightnya si Zetsu Katastro melawan si Gang Wolf Nightmare kan, akhirnya Nox itu ya kagum nih sama keteguhan hatinya si Baku. Sebelum di Ohio sama si Nemu, tapi jadi gagal bangun gara-gara sisik gitu kan ya. Di sini diperjelas lagi tujuan Nox untuk membalas tanggapan The Lady ini kalau dia tujuannya cuman pengen balas dendam sama Kode. That's it guys. Dan Shadow Capsem juga sekalian udah diambil tuh sama si Nox ya. Tapi di sini ada kayak ancaman juga nih dari The Lady ya. Kalau sampai terjadi sesuatu sama anak itu, mungkin ini maksudnya si Nemu ya, Nox akan tahu sendiri akibatnya.
Walau agak terlihat enggan, pantas aja Nox itu kayak patu-patu aja nih sama The Lady ya. Nah, apalagi nih ya, kamu tahu sendiri akibatnya apa lagi nih. Jadi Fujimi dan juga Nasuka pergi ke villa tempat Nox itu tidur ya. Mereka menduga Nox ini tuh udah bangun nih ya, dan mereka itu bisa tahu tempatnya itu ya karena prekognitifnya si Baku. Tapi pas disamperin, Noxnya itu sudah tidak ada. Kayaknya langsung pergi tuh sama The Lady tadi ya. Tapi Fujimi nggak cemas gimana banget ya, nggak langsung lebay karena dia juga ada keyakinan cepat atau lambat bakalan ketemu lagi sama si Nox ya. Karena dijamin ya, si Nox aka Odaka Kensei ini akan membutuhkan bantuan Baku lebih dari sebelumnya. Itu pasti guys ya. Ini dia bagian genting yang menuntun ke plot twist di akhir episode. Minami di tengah pencariannya yang masih nyari kucing bernama Jako, Minami itu ngelihat pantulan dirinya di air sungai dan dia juga terkejut kalau pantulan dirinya adalah Cat Nightmare. Nah, muncul juga ini si Sik ya, yang mengundang Minami untuk menikmati mimpi buruk bersama. Jadi Baku itu langsung bergegas ke TKP ya, tempat Minami berada, karena ada teriakan si Minami gara-gara ulah si Sik ini. Dan sesampainya dia itu cuma nemuin Cat Nightmare yang langsung nyerang dia, dan juga Sik yang lagi mengamati sambil ketawa ketiwi. Baku berubah menjadi Zetsu Catastrom dan dengan cepat mendominasi Cat Nightmare di pertarungan ini. Sementara itu Sik juga ya masih nonton guys ya, dengan ketawa ketiwinya dan kayak manas-manasin gitu, biar si Baku ini sesegera mungkin ngalahin Nightmare-nya. Jadi udah mau finishing nih pakai triple Zetser guys. Cat Nightmare-nya juga udah nggak berdaya, tapi finishing ini digagalkan sama Nox yang datang tiba-tiba. Jadi meleset dikit tapi damage-nya nggak main-main tuh, kayaknya ngancurin satu gunung tuh ya. Sik merasa terganggu nih sama Nox yang kayak sok asik nimbrung di tontonan dia yang lagi asik-asiknya. Dan dia langsung berubah menjadi Kamen Rider Dawn dan ngomong juga kan, udah diam aja dan nikmatin mimpi buruknya. Walau tadi finishingnya gagal, Baku dengan form Zetsu Catastromnya lanjut ngegebugin Cat Nightmare. Dan akhirnya baru dikasih tahu sama Nox nih ya, kalau Nightmare-nya itu adalah Minami Yorozu. Cat Nightmare-nya ya udah lemes tak berdaya hingga membuatnya kembali ke bentuk manusianya. Dan benar sesuai dengan perkataan Nox kalau Cat Nightmare adalah Minami. Ini bagian pertama yang bikin Baku itu kena mental. Membuat perubahan Zetsu Catastromnya juga jadi terganggu ya, dan kembali lagi ke wujud manusianya. Berarti nggak cuma soal ragu doang ya, tapi ketika kaget atau kena mental seperti ini, perubahannya itu langsung batal. Nah inilah kelemahannya si Catastrom guys ya. Ini case-nya itu sama ketika di prekognitif ya, dimana Baku itu mau nyerang The Lady, tapi Nemu itu ngalangin dan ngasih tahu Baku kalau The Lady itu ibunya. Itu Minami harusnya udah sekarat mampus. Ya iyalah, digebugin dan jadi samsak kakaknya sendiri yang lagi pakai form terkuat untuk saat ini. Catastrom kan gak main-main itu pak. Jadi Nox itu bilang mimpi buruk dari Minami sudah diubah. Nah, coba kita ulas yang ini guys ya. Jadi ketika tadi Nox itu udah bangun, dia itu kembali lagi nih ke dunia mimpi dan mampir ke sebuah rumah. Rumahnya tidak pernah kita lihat sejauh ini, baru diperlihatkan di episode kali ini. Di papan rumahnya tertulis nama Yorozu. Bagian ini sempat bikin Ana bertanya-tanya, hah? Ini rumahnya Baku sama Minami? Kok beda? Kayak lebih mewah dan beda banget nih sama rumah sewaan yang mereka tempati itu ya. Dimana kan yang sering kita lihat kan modelnya itu kan apartemen ya. Terus mereka itu di highlightnya itu kan di lantai 2-nya tuh. Makanya kan si Fujimi sama Nasuka kan lewatnya itu selalu lewat jendela. Nah ketika Nox itu masuk, ada 3 pintu hati di ruang tengahnya. Dan pintu hati yang tengah bergetar gitu, seakan-akan mau terbuka. Diintiplah sama Nox lewat lubang pintunya. Di situ ada penampakan Cat Nightmare yang sudah tidak berdaya alias modar. Kemungkinan besar ketiga pintu ini adalah pintu hatinya si Minami. Jadi semuanya pokoknya pintu hatinya Minami ya. Karena kan balik lagi, pemilik mimpinya adalah Minami. Gak cuma Nox aja yang mampir ke rumah dengan nama Yorozu ini, tapi Sik juga. Dimana pintu hati yang tengah yang memperlihatkan Cat Nightmare yang sudah modar ini, ternyata ada perubahan skenario yang sebelumnya sudah dilakukan sama Sik. Jadi yang originalnya ya, atau yang aslinya itu, ternyata si Baku yang modar di penampakan pintu hati ini. Dan Sik dengan kekuatannya mengubah endingnya bisa dibilang ya, dan membuat Cat Nightmare yang modar karena Zetsu Catastrom. Sik berarti hitungannya ini sakti banget ya bisa kayak gini ya. Bisa mengubah skenario. Nah, apakah karena efek sudah menyerap kekuatan Nightmare nih dia ya? Terlihat ketika memakai kekuatan mengubah skenario ini bisa dibilang seluruh matanya kan langsung menjadi hitam. Jadi ini emang salah satu permainannya Sik. Makanya tadi pas Zetsu gelut lawan Cat Nightmare, dia itu nontonin aja gitu dengan senang dan juga ketawa cekikikan ya. Karena bagi dia akan lucu
Dan menarik kalau ada adik yang dihabisin sama kakaknya sendiri. Dan pengen tahu aja gitu reaksi kakaknya gimana ketika adiknya itu modar di tangan dia sendiri setelah tahu nih pada akhirnya ya. Inilah tumbal yang dimaksud sama Zeke lewat obrolannya dengan Nox di penjara Nightmare tadi. Nah ini masih kena mental yang pertama guys ya. Karena Baku itu nggak tahu Nightmare yang dihajar mampus sama dia itu adiknya sendiri. Nah bener kan? Dan kena mental yang kedua itu yang menjadi twist besar di episode ini sekaligus keseluruhan cerita Zetsu. Diungkap lewat Nox, lagi-lagi lewat Nox nih ya, kalau Minami Yorozu itu bukan adik kandung dari Baku, bukan keluarga yang sebenarnya, tapi Minami adalah agent kode yang diberikan misi khusus oleh organisasi kode. Baku nggak teriak histeris, cuman bisa terdiam sambil napasnya itu terengah-engah mendengar fakta satu ini. Oke, coba kita ulas ya. Soal twist yang diungkap ini emang cukup mengagetkan ya. Tapi karena Ana udah ulas sangat lengkap di pembahasan episode 28 lewat scene Minami buka kalung doang dan juga di breakdown opening kedua kan ya. Ana udah omongin tuh ya sampai berbusa-busa soal ini. Ya level kaget Ana sebenarnya nggak gimana banget ya guys ya. Ini bukan Ana bermaksud sombong, cuman ya nggak sia-sia lah kan. Ana kemarin bahasnya itu gila banget kemarin. Jadi terjadi juga toh akhirnya kan di episode ini. Cuman ini tuh emang pukulan telak banget nih buat Baku ya. Dia nih ya yang suka dengan tema agent itu kan murni bukan karena kecintaan dari hatinya, tapi karena dream learning kayak cuci otaknya si Kode. Udah jadi agent diperalat juga nih sama si Kode. Sekarang yang katanya keluarga satu-satunya ternyata bukan keluarga juga. Jadi kayak masih dari Kode lah. Jadi kita gitu jadi semakin cemas dan juga bertanya-tanya. Jadi sebenarnya Baku ini sendiri itu siapa guys? Ini benar-benar jadi mainan banget dia ya. Nox ataupun Zeke juga seperti udah banyak tahu segala hal di cerita Zetsu ini ya. Tapi mohon maaf tanpa originalitas yang jelas. Jadi Zeke bisa tahu banyak kok bisa. Asal muasalnya itu gimana? Apakah karena dia itu mantan agent veteran nih? Jadi digambarkan ya udah tahu segalanya. Dan dengan dasaran ini yang kayak udah tahu semuanya, dia itu ngerusuh aja kerjaannya sekarang-sekarang ya. Minami sudah dikuak nih sebagai agent dari Kode. Tapi nggak disebutkan kalau dia itu kode number berapa. Banyak yang bilang kode number 8 kan, kode number 8 lah. Kalau kerjaan dan juga misi dia mengawasi Baku, yang hitungannya sudah lebih awal nih berarti dari Baku, kenapa penamaan agentnya itu jadi maju? Baku 7 misalkan Minami 8 kan aneh gitu ya. Di official juga udah aneh cek guys ya, nggak ada penyebutan sama sekali yang nyebut Minami itu kode number 8. Dia itu cuma sekedar undercover agent. Dah, nggak usah ngaco lu pada ya. Kalau misalkan nih ya, Baku keterusan ngehajar Minami nih sampai modar, ya Minami di dunia nyata juga bakalan ikut modar. Padahal udah dikasih clue lewat perubahan Minami yang muncul ekor kucing di tubuhnya. Tapi ya emang pastinya pada nggak nyadar ya. Bahkan Baku itu pengen cepet-cepet ngalahin Nightmare-nya kan ya, yang berarti pengen cepat membunuh adiknya sendiri. Nah, diperjelas lagi nih guys ya, pemilik mimpi adalah Minami. Tetapi mimpinya telah diubah oleh Zeke. Nah, awalnya mimpi buruk itu berakhir dengan kematian si Baku. Tetapi dengan kekuatan Zeke, dia itu mengubah hasilnya menjadi adegan di mana Zetsu mengalahkan Cat Nightmare. Udah, kayak gitu guys ya. Dan juga nih Anda masih bertanya-tanya guys, Minami kenapa bisa jadi Nightmare nih? Karena kan sebelumnya tidak ada kasus seperti itu. Nah, soal rumah kok berbeda di sini? Karena ya tadi guys ya, kan Minami bukan adiknya Baku. Jadi ini nyambung sama terungkapnya Minami sebagai agentnya Kode. Ya dia itu kayak ada rumah sendiri yang sebenarnya kemungkinan ya. Jadi beda rumah itu mencerminkan persepsi si pemimpinnya. Kalau di apartemen biasa itu kayak melambangkan kehidupan sehari-hari yang sederhana dan juga hangat bersama si Baku, bersama kakaknya ya. Kakaknya dalam tanda kutip. Kalau rumah hitam berpagar yang baru kita lihat di episode ini melambangkan misi atau sesuatu yang terisolasi nih. Jadi bisa aja ini tuh menjadi simbol pembatas antara identitas aslinya Minami sebagai agent dengan peran sandiwara yang dia lagi jalanin. Jadi Nox cuman bilang dia adalah agent Kode yang diberikan misi khusus. Misi khususnya belum dijabarkan secara lengkap. Kayaknya di next episode guys. Nah, secara tangkapan simple di sini Anda bahas aja sekarang ya. Sepertinya misi khususnya ini adalah mengawasi Baku. Ini Anda coba uraikan lagi ya. Dari awal setelah Minami itu terungkap adalah agentnya Kode, Anda coba uraikan ke beberapa fase mundur lagi ke awal cerita Zetsu nih. Soalnya Anda ya greget aja gitu, gemes ya. Pengen ngebahas sekarang. Nah, ini bukan penjabaran ofisial ya. Tapi ini sekali lagi hasil analisa Anda aja. Bisa benar dan juga bisa salah guys. Jadi pertama ada fase kehidupan ganda nih. Jadi kita anggap
Ya Zetsu ya berjalan seperti itu, tapi Ana mau coba ceritain Minami itu gerak-geriknya gimana nih di fase ini. Nah begitu guys ya. Jadi di awal cerita nih, Minami ya ditampilkan sebagai adik perempuannya Shibaku yang sangat perhatian namun juga kan tegas. Walau posisinya adik, tapi kan dia lebih tegas daripada kakaknya kan ya. Diceritakan juga Minami kan bekerja di talent agency ya, dan kadang juga terlihat dia itu selalu dengan tegas memarahi Shibaku. Apalagi pas zaman-zaman Baku itu sering dapat sial tuh. Di fase ini, tujuan utama Minami menjaga biar si Baku itu tetap hidup dalam normalitas dan berusaha menjauhkannya dari dunia mimpi yang berbahaya. Jadi misi rahasianya nih di balik layar nih ya. Ada kemungkinan besar kalau Minami sebagai agennya Kode bertugas memantau perkembangan kemampuan Lucid Dream dan juga kekuatan unik Baku sebagai Zetsu agar tidak meledak lah dan menjadi kekuatan yang tidak terkendali. Ini juga sesuai dengan misinya Kode lah. Kalau kalian nanya, ya namanya juga MC kan ya. Kode juga kan mengakui adanya kekuatan unik dari si Zetsu. Dan mungkin mereka sampai harus punya agent khusus nih buat mengawasi Zetsu doang. Ya Minami gitu guys. Dan mungkin aja setiap kali Baku itu terlibat nih dalam insiden Nightmare lah, apalagi di awal seri, Minami itu kayak diem-diem nih ngeberesin jejak administratif dan juga memanipulasi ingatan orang-orang di sekitar Shibaku biar kakaknya itu tidak dicurigai sama pihak berwenang. Ya ini mungkin guys ya. Sekali lagi ini tuh Anda coba bahas dan juga ngasih prediksi gerak-gerik Minami dari fase ke fase. Nah ke fase kedua nih, sering Baku udah mulai terbiasa nih menjadi Zetsu ya. Jadi tugas Minami tentu ya jadi makin sulit. Apakah nanti akan diungkap nih kalau memori masa kecil Baku bersama Minami sebenarnya adalah impian memori yang dibuat oleh si Kode. Jadi Minami kan bukan adik kandungnya Baku nih, melainkan agent yang ditugaskan sebagai agent penjaga sejak Baku itu kecil. Jadi petnya ini udah dituntun nih sejak Baku kecil lah. Tapi Minami itu hanya manusia. Jadi pastinya ya punya hati di sini. Minami mungkin awalnya oke, dia menyanggupi nih misi ini. Tapi kalau ditugaskannya dari kecil, berarti ada pemaksaan dari Kode dong ya. Karena kan ngawasin Baku dari kecil. Kalau misalkan seperti itu. Karena punya hati, Minami ini mulai galau nih ya. Mulai merasakan kasih sayang yang tulus kepada si Baku. Ya jadi dia itu terjepit lah antara instruksi dan juga misi dari si Kode untuk tetap objektif ya. Dan keinginannya sendiri juga nih untuk melindungi Baku sebagai manusia ya. Jadi bukan sebagai aset eksperimen. Makanya ada pertemuan antara Minami dengan Komandan Zero di episode berikutnya. Yang diperlihatkan ke kita tuh jelas ya di preview episode 30. Anda penasaran banget nih obrolan di bagian ini apa? Kemungkinan sih ya nyinggung soal Kode guys ya. Karena dua-duanya kan orang Kode nih. Jadi di opening yang mata merah dari seorang wanita yang matanya terlihat seperti mata kucing, apakah benar itu mata Minami? Yes, semakin besar probabilitasnya. Berhubungan sama misi khusus Minami ya yang bertugas untuk mengawasi Baku. Kan mata itu kan seperti kayak mengawasi guys ya. Baku dan Minami bukan saudara kandung dan sangat besar kemungkinan mereka itu adalah hasil rekayasa sosialnya si Kode. Tuh Anda perjelas lagi ya. Dan sesudah ini apakah makin mengkerucutkan lagi nih prediksi Minami itu jadi rider kucing yang sempat rame di rumor kemarin. Nah tetap kita lihat aja guys ya. Kalau ini nanti nih ya terjadi di episode selanjutnya ya, di episode utama dan diceritain semua nih di awal seperti apa semua gerak-gerik Minami, yaitu bakalan gong sih guys ya. Kalau misalkan terjadi. Kalau misalkan nggak terjadi karena durasi, ya semoga penjabaran Anda di sini sudah mewakilkan lah. Coba kita berandai-andai. Ya panjang ya. Episode yang awalnya kayak santai, lebih ke sisi komedinya. Apaan sih nyari kucing? Berujung ke plot twist. Setidaknya itu yang bisa Anda jabarkan dan ulas lagi keseluruhan. Wajar, makanya butuh waktu lebih banyak ya. Nah, kalau kalian follow aktrisnya Minami ya di medsos, si Mikiyagi. Jadi baru-baru ini kan ada eventnya Zetsu gitu di sebuah kota. Semua outfitnya itu nggak mengagetkan nih para karakternya ya. Jadi semua sama seperti yang sering kita lihat sejauh ini. Baku, Fujimi, Nasuka, ya Nemu ya. Nah, outfit Minami udah berganti menjadi outfit agent. Jadi bukan cuma sekedar menyesuaikan waktu event sama tema episode ini nih yang Anda lihat ya. Tapi bisa aja outfit Minami yang berganti itu yang mengkonfirmasi kalau perannya sudah berganti dalam tanda kutip. Dan di serial dia itu akan memakai outfit agent yang menjadi identik sampai nanti serialnya selesai. Karena ya udah terungkap Minami itu agent begitu guys ya. Minggu depan untuk menjadi puncak dari twist ini akan ada debut dari Commander Zetsu Oldham. Akhirnya nih yang sudah ditunggu-tunggu ya. Jadi ya Anda sih cukup seneng ya mereka itu nggak buru-buru guys ya. Dan Anda penasaran sama kekuatan spesialnya apa nih yang mungkin bisa mengubah dan juga mempengaruhi jalan ceritanya. Order, mengatur, memerintahkan. Realitas apa nih yang bakalan diatur sama Baku lewat kekuatan dari foam ini. Nah ini yang penasaran guys ya. Kekuatan yang mempengaruhi jalan cerita. Jadi bukan kekuatan yang kuat di fight-nya doang guys ya. Tapi yang mempengaruhi jalan cerita.
Ana suka yang begini-begini guys ya. Jadi previewnya nggak usah Ana bahas lah ya. Pembahasan ini yang sudah sangat panjang dan banyak ngebahas soal Minami, Ana rasa sudah cukup mewakilkan. Ya udah gitu aja, udah capek diskusi guys ya. Akhir kata Minami cakep banget.